Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang beriman, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan mengenai adab dan hukum mencabut rumput di atas kuburan. Menjelang masuknya bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, biasanya banyak umat Islam yang berziarah kubur. Dengan maksud untuk merawat kubur tersebut, biasanya para penziarah mencabuti rumput-rumput yang tumbuh di atas kubur hingga bersih. Kegiatan ziarah kubur merupakan salah satu sunnah atau tradisi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau benar-benar melaksanakannya sendiri saat masih hidup di dunia. Bahkan Rasulullah mengajari para sahabatnya bagaimana cara berziarah yang benar. Lantas, bagaimanakah adab dalam berziarah kubur? Bagaimana hukumnya membersihkan rumput atau tumbuhan yang ada di atasnya? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Kegiatan ziarah Rasulullah SAW ditunjukkan dalam hadis yang diriwayatkan dari istri Rasulullah SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Tak seorang pun yang berziarah ke makam saudaranya dan duduk di dekatnya, kecuali saudaranya itu terhibur dengan kedatangannya dan menjawab salamnya hingga ia meninggalkan tempatnya." Dalil lainnya dikutip dari buku fikih karya M. Nasiruddin Al-Albani dalam sebuah hadis yang diceritakan dari Buraidah bin Al-Hasib radhiyallahu anhu berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya dahulu aku telah melarang kalian berziarah kubur, maka kini ziarahilah kuburan, karena yang demikian dapat mengingatkan kalian kepada akhirat. Dan dengan menziarahi kubur adalah menambah kebaikan. Barang siapa yang berkehendak untuk menziarahinya, maka ziarahilah, dan jangan kalian mengucapkan kata-kata yang batil." Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Baihaqi, An-Nasai, dan Ahmad. Oleh sebab itu, sebagai umat muslim juga wajib mengetahui adab-adab ziarah kubur yang sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Hal ini diharapkan agar ziarah kubur menjadi amal-amal soleh. Berikut ini adab-adab ziarah kubur yang sesuai sunnah Rasulullah SAW. Mengucapkan salam. Adab yang pertama dilakukan dalam berziarah kubur adalah mengucapkan salam. Para peziarah disunahkan untuk mengucap salam kepada penghuni kuburan muslim. Adapun ucapan salam hendaknya menghadap wajah mayat lalu mengucapkan, "Keselamatan kepada penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin. Kami insya Allah akan menyusul kalian semua. Aku memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian semua." Hadis riwayat Muslim. Tidak memakai sandal di kuburan. Saat berziarah disunahkan untuk tidak memakai alas kaki saat berjalan di atas kuburan. Hal ini bertujuan untuk menghormati penghuni kuburan. Sebagaimana dalam sebuah hadis, "Wahai orang yang memakai sandal, celaka engkau, lepaslah sandalmu." Lalu orang itu melihat, dan tatkala dia mengetahui bahwa yang menegurnya adalah Rasulullah SAW, maka dia melepas dan melempar sandalnya. Hadis riwayat Abu Dawud.
Namun, jika tanah kuburan itu bertanah panas, basah dan sebagainya, dibolehkan untuk memakai sandal. Mendoakan ahli kubur. Rasulullah menziarahi kuburan sahabatnya untuk mereka dan memohon ampunan untuk mereka. Dibolehkan untuk mengangkat tangan ketika mendoakan mayat dan disarankan untuk menghadap kiblat. Tidak duduk dan berjalan di atas kuburan. Adab lainnya yang perlu diperhatikan dalam melakukan ziarah kubur adalah tidak duduk atau berdiri di atas kuburan. Sementara itu, diperbolehkan bila berjalan di samping atau di antara pusara-pusara kubur. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim. Sungguh, jika salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga membakar bajunya dan menembus kulitnya, itu lebih baik daripada duduk di atas kubur. Hadis riwayat Muslim. Menyiram air di atas kuburan. Kegiatan menyiram air di atas pusara kuburan saat berziarah diperbolehkan berdasarkan salah satu hadis yang berbunyi, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiram air di atas kubur Ibrahim anaknya dan meletakkan kerikil di atasnya. Hadis riwayat Abu Daud. Menyiram air di kuburan juga sering dilakukan saat seorang berziarah ke kubur. Kebiasaan ini bukan tanpa landasan, karena hukum melakukan hal ini adalah sunnah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya pada putranya yang bernama Ibrahim saat meninggal dunia. Hal ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Syekh Hatib Al-Syarbini dalam kitab Mughni Al-Muhtaj. Disunahkan menyiram kuburan dengan air karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melakukannya kepada kuburan putranya Ibrahim. Selain itu, tindakan ini merupakan pengharapan agar kondisi mayat tetap dingin dan mendapat limpahan rahmat, serta untuk menjaga tanah agar tidak bertaburan. Namun, tahukah saudaraku yang beriman, ada hal yang tidak kalah penting untuk kita ketahui, di mana masih banyak pemahaman yang salah di masyarakat mengenai bersih-bersih kuburan. Menjelang masuknya bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, biasanya banyak umat Islam yang berziarah kubur, baik itu makam orang tua mereka, keluarga mereka, dan makam orang-orang saleh, dengan maksud untuk merawat kubur tersebut. Biasanya para penziarah mencabuti rumput-rumput yang tumbuh di atas kubur hingga bersih. Padahal Abi Bakar Utsman bin Muhammad Satta Ad-Dimyati, pengarang kitab I'anut Talibin, beliau mengatakan diharamkan bagi pemilik kubur atau ahli waris atau keluarga ataupun orang lain mengambil ataupun mencabut pelepah, rumput-rumput dan tanaman-tanaman atau bunga yang masih hijau belum kering yang tumbuh di atas kubur. Alasannya dikarenakan rumput yang tumbuh di atas kuburan itu senantiasa berzikir, meminta ampun untuk mayit yang ada di dalam kubur tersebut, sehingga hal itu akan dapat meringankan siksa kubur. Dan karena itulah mayit bisa senang, dan ini merupakan hak bagi mayit. Namun jika rumput sangat banyak, semisal sampai menutupi fisik kuburan, maka merapikannya untuk tujuan perawatan itu tidaklah mengapa. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Abu Hurairah dan para sahabat yang lainnya berjalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Hurairah, ketika kami melewati dua kuburan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati dua kuburan tersebut. Maka kami pun ikut mendekati bersama Rasulullah. Tiba-tiba ekspresi Nabi langsung berubah, sampai lengan baju gamis beliau bergetar. Lalu para sahabat bertanya, "Ada apa wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah mengatakan, "Apakah kalian tidak mendengar apa yang telah aku dengar?" Kemudian para sahabat bertanya, "Apa yang telah engkau dengar wahai Rasulullah?" Rasulullah bahwasanya
dua orang laki-laki yang ada di dalam kubur ini sedang diazab dengan azab yang sangat pedih karena telah menganggap remeh dosa yang telah diperbuat. Para sahabat bertanya, dosa apa yang telah mereka perbuat, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, mereka disiksa karena salah satunya dia kencing akan tetapi tidak mensucikannya atau tidak membasuhnya, dan yang satunya lagi disiksa karena menyakiti orang-orang dengan perkataannya dan mengadu domba, karena itulah mereka disiksa di dalam kubur. Kemudian Rasulullah SAW mengambil 2 batang pelepah kurma dan diletakkan masing-masing satu di atas kuburan tersebut. Lalu para sahabat bertanya, apakah yang kamu lakukan itu ada manfaatnya wahai Rasulullah? Ya, kata Rasulullah, pelepah kurma yang aku letakkan di atas kubur tersebut akan selalu berzikir memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga azab mereka diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pelepah kurma itu kering. Saudaraku yang beriman, demikianlah beberapa adab dan anjuran yang sangat dianjurkan saat ziarah kubur yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Semoga ziarah kubur yang kita lakukan dapat bernilai amal soleh. Amin. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.